Selanjutnya soal nomor 6 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, simpulan manakah yang paling tepat untuk paragraf ketiga? Paragraf 3 yaitu 1, 2, 3. Guru sulit membudayakan bernalar karena guru tersandera oleh kebijakan dan sistem. Oke. Kita lihat yang A. Guru merupakan agen terpenting dalam keberhasilan mempersiapkan siswa dalam menghadapi kehidupan di kampus. Nah, apakah ini sesuai teks? Iya, ini sesuai teks. Tetapi apakah pada paragraf 3? Karena ini yang jadi pertanyaannya adalah paragraf ketiga. Maka ini kurang tepat. Yang A ini lebih ke paragraf kedua, yaitu menganggap guru sebagai garda terdepan. Maka A kurang tepat. B. Jika tidak ada guru, maka siswa tidak dapat menjalani kehidupan di kampus. Nah, pernyataan ini yang salah ya. Meskipun tidak ada guru, tetap siswa menjalani kehidupan yang di kampus. Meskipun guru berperan penting dalam kehidupan siswa dan berpengaruh pada kehidupan siswa di dalam kampus. Maka ini kurang tepat juga. Oke. Yang C. Guru merupakan pihak yang membuat kebijakan di sekolah berkaitan dengan kehidupan siswa di kampus. Guru merupakan pihak yang membuat kebijakan di sekolah. Iya, memang guru merupakan pihak yang di sekolah yang membuat kebijakan berkaitan dengan kehidupan siswa di kampus. Tetapi apakah ini sesuai dengan paragraf ketiga? Nah, paragraf ketiga cenderung membahas guru sulit membudayakan bernalar. Kenapa? Karena tersandera oleh kebijakan dan sistem. Kebijakan apa? Yaitu kebijakan pendidikan pada saat ini. Sehingga guru tidak salah jika guru tidak membelajarkan atau mengajarkan kecakapan itu, yaitu kecakapan bernalar tadi. Maka untuk yang C tidak ini sesuai teks, tetapi tidak berkaitan atau kurang tepat jika menjadi simpulan paragraf ketiga. Nah, untuk yang D, adanya kebijakan yang dikeluarkan kementerian mempengaruhi kualitas bernalar pada guru. Nah, ini menurut saya betul. Kenapa? Karena di paragraf ketiga sudah dibahas bahwa guru tersandera oleh kebijakan dan sistem. Kebijakan apa? Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini sudah sesuai dengan paragraf 3. Maka jawabannya adalah D. Kita lihat yang E. Guru bukan satu-satunya pihak. Nah, ini sudah sesuai dengan teks yang mana dikatakan bahwa guru bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan siswa dalam kehidupan di kampus. Tetapi ini belum atau kurang sesuai dengan paragraf ketiga. Maka ini adalah salah. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7 dengan teks yang sama. Ini yang ditanya adalah, jika pernyataan berikut ini betul atau benar, yang paling mungkin melemahkan. Isi teks adalah, nah, biasanya soal TPS nanti yang ditanya memang paling betul atau paling benar, paling salah. Ada yang ditanyakan mendukung. Nah, kalau ada yang menanyakan mendukung, maka ada yang menanyakan melemahkan, ya seperti ini. Berarti kalau ditanya yang melemahkan, berarti carilah yang tidak sesuai teks. Karena nanti kalau tidak sesuai teks nanti kan otomatis pernyataan itu akan melemahkan atau berlawanan. Nah, masalahnya di sini ada pertanyaan paling mungkin. Nah, kata mungkin, cara cepatnya menurut saya adalah pilihlah pernyataan yang memiliki implikasi bisa iya, bisa tidak. Misalnya saya buat contoh sederhana, Mbak Vicky tahun depan mungkin menikah. Nah, kalimat itu kan mengandung kata mungkin, berarti bisa iya bisa
Tidak. Oke, kita langsung ke jawaban. A. Jika tidak ada guru, maka keberhasilan siswa dalam menghadapi kehidupan di kampus tidak akan berhasil. Tidak ada guru, tidak akan berhasil. Betul atau salah? Nah ini masih tanda tanya ya. Oke, karena di dalam teks juga tidak ada. Kalau pernyataan A kita balik, jika ada guru, maka keberhasilan siswa dalam menghadapi kehidupan di kampus akan berhasil. Apakah seperti itu? Nah, maka ini masih meragukan. Nah, yang kita lihat dulu yang B. Guru ikut membuat kebijakan dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan di kampus. Iya, membuat kebijakan khususnya yang ada di dalam sekolah, yaitu misalnya memberi pengajaran, mempelajari siswa berkaitan dengan kehidupan di kampus. Maka ini pernyataan ini betul. Pernyataan betul, tetapi bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah paling mungkin, maka B salah. Pernyataan betul tetapi bukan jawaban, karena yang ditanyakan adalah paling mungkin. Oke, yang C, perguruan tinggi dan guru merupakan pihak yang sama-sama bertanggung jawab. Pernyataan ini juga betul, tetapi bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanyakan paling mungkin, bukan paling betul atau paling sesuai. Nah, ini banyak teman-teman yang terkecoh di sini. Paling mungkin tetapi jawabannya adalah paling sesuai dengan teks. Maka pernyataan C ini pernyataan yang betul tetapi bukan jawaban, maka bukan jawaban. Maka C salah. Yang D, guru tidak bisa disalahkan atas gagalnya mahasiswa menjalani kehidupan di kampus. Ini juga betul juga, karena dikatakan bahwa semua warga bertanggung jawab, tidak hanya guru saja. Maka pernyataan betul bukan jawaban. Saya singkat, bukan jawaban, maka D juga salah. Guru bukan guru bukan satu-satunya pihak. Nah, ini sama. Ini pernyataan E dengan D ini sama. Ini pernyataan yang betul tetapi bukan jawaban, maka E salah. Nah, berarti kembali kita lihat yang paling meragukan, yaitu jawabannya adalah jawaban A. Kenapa A? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau ada soal pernyataan paling mungkin atau pertanyaan paling mungkin, maka pilihlah jawaban yang bisa iya bisa tidak, karena paling mungkin, paling meragukan. Bukan berarti hanya ke iya saja, tetapi juga bisa di posisi tidak. Contoh di A. Jika tidak ada guru, maka keberhasilan siswa dalam menghadapi kehidupan di kampus tidak akan berhasil. Mungkin. Coba dibalik. Jika ada guru, maka keberhasilan siswa dalam menghadapi kehidupan di kampus akan berhasil. Meskipun ada guru, apakah kehidupan siswa di kampus pasti berhasil? Tidak kan? Maka pernyataan A ini bisa iya, bisa tidak. Maka jawabannya adalah A, yang paling mungkin melemahkan isi teks. Oke, selanjutnya soal nomor 8 dengan teks yang berbeda. Ya, teksnya yaitu tentang penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Kita langsung ke pertanyaan. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Judul. Kalau ada pertanyaan tentang judul, nah ini hampir sama dengan mencari gagasan utama atau kalimat utama. Pilihlah kata atau carilah kata yang sering diulang, atau yang sering muncul. Misalnya ini, kita cek paragraf pertama. Penelitian terbaru menyatakan bahwa ini larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik. Nah, ini ada mikroplastik diulang. Rantai makanan manusia diketahui, nah ini juga diulang lagi. Maka nanti judulnya tidak jauh dari kata mikroplastik.
Oke, untuk paragraf kedua misalnya, baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bahwa mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga. Nah, ini ada kata nyamuk yang sering diulang, serangga, mikroplastik. Nah, maka kita lihat pilihan jawabannya. Serangga pemakan mikroplastik. Ya, ini tidak ada ya yang membahas serangga pemakan mikroplastik. Ini hanya dibahas nyamuk dan serangga yang menjadi pembawa. Istilahnya pembawa, kami nyebutnya pembawa. Nah, maka kalau dikatakan pemakan mikroplastik tidak tepat. B. Bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Nah, tidak tepat juga karena tidak ada dalam teks yang membahas bahayanya. Teks hanya membahas tentang penyebaran mikroplastik ke rantai makanan manusia, yaitu melalui nyamuk dan serangga. Nah, maka yang paling sesuai dengan yang saya jelaskan tadi adalah ada kata penyebaran mikroplastik oleh serangga. Meskipun di sini juga ada nyamuk, maka ini betul. Kalau yang D, mikroplastik serangga makhluk hidup, ini bukan kata-kata yang tidak tepat jika dijadikan judul, maka salah. Yang E, cara baru penyebaran mikroplastik. Kalau ada kata baru, maka pastinya di tes akan ada cara lama sebelum cara baru ini dibahas, maka ini juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 9 dengan teks yang sama dengan nomor 8. Pertanyaannya, kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2. Fokus pada paragraf 2. Yang ditanya adalah ejaan atau imbuhan yang salah. Imbuhan. Maka paragraf kedua mulai dari kalimat keempat. Nah, ada kata menemukan. Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menunjukkan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. Memasuki sudah menelan. Tim peneliti tersebut mengamati, ada kata mengamati juga termasuk pilihan jawaban, larva nyamuk yang menelan. Nah, maka ada 5 kata. Manakah yang salah? Oke, menemukan betul secara tulisan, secara gramatikal sudah betul. Menunjukkan. Nah, untuk kata menunjukkan memang kata dasarnya adalah tunjuk. Jadi kalau mau ditambah tunjuk ditambah kan, maka memang akan menjadi menunjukkan, bukan menunjukkan. Maka ini kita lihat kata menunjukkan pada teks ini kannya hanya 1, maka menurut saya itu tidak tepat. Menurut saya yang salah adalah menunjukkan. Ini tidak tepat karena ini di teks itu seharusnya ditulis menunjukkan. Memasuki betul, menelan juga betul, mengamati juga betul. Betul, maka kata menunjukkan seharusnya menunjukkan ditulis dengan ini, yang menunjukkan ini betul, yang menunjukkan hanya 1 K, maka ini salah. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B, menunjukkan. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Pertanyaannya dengan teks yang sama,
kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah, nah, jadi ini mereka menemukan fakta bahwa banyak partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Ada partikel plastik ke tubuh nyamuk dewasa. Maka kata apa yang seharusnya kita pilih? A. Tergantikan, B. Tertransfer, berpindah, teralihkan, atau berubah. Oke, kuncinya kalau ada kata ke, maka ini melibatkan dua tempat. Misalnya saya masuk kelas, berarti kan dari tempat awal ke kelas. Berarti ini kalau dua tempat, berarti dari tempat satu ke tempat lainnya. Tempat lain di sini adalah tubuh nyamuk. Berarti lebih tepatnya adalah berpindah. Tetapi kita lihat apakah ada kata yang lain selain berpindah? Tergantikan. Kalau kita memilih tergantikan, berarti maksudnya adalah partikel plastik ini tergantikan oleh benda yang lain. Apakah seperti itu? Tidak. Maka kalimat A salah, karena intinya adalah partikel plastik ini pindah dari tempat satu ke dalam tubuh nyamuk dewasa. Maka yang paling tepat adalah yang B. Coba lihat, tertransfer. Nah, tertransfer ini artinya adalah memang pindah, tetapi kalau dalam bentuk ter itu artinya bisa tidak sengaja, maka itu juga salah. Oke, yang C berpindah. Nah, ini cenderung yang menjadi jawaban, karena ini intinya adalah berpindah dari luar atau dari tempat satu ke dalam tubuh nyamuk dewasa, maka C betul. Kalau teralihkan ini juga tidak tepat. Yang E, partikel plastik yang berubah ke tubuh nyamuk. Nah, kalau berubah beda makna ya. Kalau berubah itu berarti partikel plastik menjadi mungkin partikel besi dan sebagainya. Maka ini salah. Maka jawaban yang betul adalah yang C.